misalnya pembatalan konser, juga penundaan produksi album ataupun single. Itu juga dengan pembatalan penampilan-penampilan di acara-acara yang sudah direncanakan. Musisi Indonesia jadi berhenti pekerjaannya karena beberapa konser musik juga dibatalkan. Jadi mereka juga nggak bisa mengandalkan penghasilan dari musik itu sendiri. Musisi sekarang jadi punya waktu luang lebih banyak. Mungkin mereka yang tadinya nggak bisa main media sosial, sekarang jadi bisa. Dan itu kesempatan yang bagus banget buat menjangkau para penggemarnya. Mereka bisa balas-balasin komentar atau upload konten-konten seru menarik yang bisa menarik perhatian dari penggemarnya. Halo semua, kalau di episode Corona Show sebelumnya, kalian sudah menyaksikan pengalaman menarik dan inspiratif dari para jurnalis, TV host, pemuka agama, dan bahkan dapat tips-tips dari financial trainer. Kali ini di episode Corona Show Entertainment bersama saya Putri Syahaan, kalian akan menyaksikan pengalaman seru para pejuang di dunia hiburan. Nah guys, profesi di dunia hiburan tuh banyak banget. Ada event organizer, ada vendor, ada announcer radio, ada artis, ada model, dan masih banyak lagi. Nah, yang jadi bintang tamu Corona Show kali ini adalah dua orang musisi yang hits banget, yang mereka akan membagikan pengalaman serunya sama pandemi ini, yang mengakibatkan kantong mereka berjuang berkali lipat karena vakumnya dunia hiburan dan perkonseran di Indonesia. Dengan topik kantong berjuang corona berdendang, mari kita sambut Ibrani Pandean dan Martin Siahaan. Yo, what's up? Yo. Mantap. Amazing. Hai Kak Beni, hai Bang Martin. Apa Hai Putri. kabar? Hai Martin, kabar baik Hai, semuanya Bang. teman-teman. Oke. Yes. Nah, Bang Kak, sebelum kita masuk ke materi yang agak-agak dalam nih, coba Yes. boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu, tolong Bang Martin dan Kak Bani kenalin secara singkat kalian profesinya secara spesifik seperti apa. Karena takutnya yang nonton ini nih kayak, siapa sih tuh Martin Siahaan, siapa sih tuh Ibrani Pandean, pemain bass siapa tuh, gue nggak tahu gitu Kak. Coba dimulai dari Kak Bani ya. Kalian gak kenal kita berdua. Hello. Come on, like, oh my goodness. Oh my Oke, God. Gak ada kuota ya, gak kenal kita. gue dulu ya. Ya, Ngomongnya harus aku atau saya? Nggak apa-apa, kita santai Oke. aja kan. Ya, kenalin, gue Ibrani Pandean, gue basis, kemudian session player, kemudian punya band juga, dan sekarang sih lagi jadi kurir untuk dagangan gue. Itu aja sih. Yes. Oke. silakan. Bang Martin. Dadah. Halo, gue Martin Siahaan, gue keyboardist, gue session player juga, recording session juga untuk beberapa penyanyi. Ya, sama ada beberapa ngajar juga sih untuk belakangan ini. Wih, gokil. Woo. Nah, tapi mau kepo-kepo dong. Kalian ini sebenarnya emang dari dulu musisi big on Jakarta atau ngerantau atau gimana? Boleh cerita dikit gak dari Bang Martin coba? Oh ya, kalau gue sih merantau ya, gue dari Surabaya, jadi pertama kali Jakarta 2010. Kalau Kak Bani, Kalau aku kebetulan basically sih dari kecil di Jakarta, cuman tahun 2008 keluarga pindah semua ke Manado, dan akhirnya aku bertahan di Jakarta sendirian untuk bermusik kayak gitu. Wow, man. Ya. keren. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk dari materi. Kan di awal udah ditayangin video masyarakat. Coba boleh nggak minta tanggapannya dari abang dan kakak? Terus kita sambungin ke topik kita nih. Setuju nggak sih sama topik kita, yaitu kantong berjuang, corona berdendang untuk musisi-musisi dan pejuang musik di Indonesia? Itu bener nggak sih? Coba dari Kak Bani ya. Oke. Oke, gue menanggapi video itu sih memang ada benernya juga, maksudnya gara-gara si pandemi ini memang kita lumayan sangat berjuang buat dalam hal ini perantau ya, maksudnya kita perantau
buat bertahan hidup gitu. Gimana caranya tetap menghasilkan istilahnya uang gitu untuk membayar kewajiban-kewajiban cicilan-cicilan yang tentunya nggak bisa, ada yang nggak bisa ditangguhkan mungkin, atau ada yang dipotong berapa persen. Cuman pada akhirnya kita kan musisi ya, gue ngerasa kita ini aja sih ketika lagi kayak gini, karena basicnya seniman gitu ya, jadi dengan adanya pressure seperti ini, gue rasa harusnya membuat kita lebih semangat berkreasi sih, maksudnya jadi lebih kreatif aja, dalam artian gue ngelihat jadi banyak banget musisi-musisi yang tadinya nggak ngerti ngedit video gitu, sampai akhirnya sekarang udah pinter banget ngedit video, nih taruh di sini, di stick audionya di sini. Jadi menurut gue memang ini bikin kita lumayan berjuang gitu. Cuman gue yakin ada hikmah di balik semua ini sih, maksudnya pasti ada hikmahnya. Kita juga mungkin yang udah punya keluarga jadi lebih dekat sama keluarga gitu, yang tadinya alasannya, apalagi session player tuh buat bikin karya biasanya agak susah karena banyak alasannya, wah gue mesti jadwal ini nih, bingung. Nah sekarang menurut gue adalah saatnya kita bikin karya, dalam artian bikin lagu sendiri atau apapun itu. Jadi ada benernya juga tanggapan masyarakat itu, cuman gue yakin kita sebagai musisi bisa berjuang sih. Amazing. Sip. Amazing. Wow. Very amazing. Super sekali ya. Kalau Martin gimana Bang? Silakan Martin. Menanggapi yang video-video itu sih, pastinya itu semua benar ya yang disampaikan ya, karena itu semuanya fakta kan, dan kita semua konsumsi itu hari-hari ini di berita. Cuman keadaannya mungkin yang lebih tahu sendiri adalah si musisinya sih kalau menurut gua. Karena ya benar yang Bani bilang tadi, gue suka banget tuh, karena musisi itu emang sifat dasarnya tuh suka ditekan kan, deadline suka ditekan, dikasih jauh-jauh hari kagak dikerjain, deket dikerjain. Jadi keadaan-keadaan kayak gini tuh kita suka ngetawain juga sih, kayak anjir gue nggak ada job ya ternyata ya. Tapi kan sebenarnya kita juga sama-sama ingat dulu juga kita nggak ada job gitu loh awal-awal. Jadi itu sesuatu yang perlu diingat. Sama mungkin kalau soal lapangan pekerjaan, mungkin skalanya nggak selalu harus di panggung kan, karena ada beberapa mungkin yang harus dijelasin untuk beberapa orang awam. Mungkin mereka nggak tahu ada skala untuk produksi. Jadi kalau panggung lagi off, kita bisa produksi. Ada beberapa tawaran menarik, kayak misalkan kadang-kadang diam-diam nggak ada yang tahu, disuruh ngetik lagu orang gitu, atau ada iklan. Habis itu kadang-kadang kita jadi saking kreatifnya kita bisa akhirnya karena waktu luang banyak bisa ngajar. Habis itu banyak hal lah, contohnya kayak kolaborasi teman-teman di Instagram. Habis itu bisa ngajar, dan yang paling ini biasanya sih yang paling personal sih ini bikin album sendiri atau single ya, itu jadi banyak waktunya sih. Jadi kalau cuman dikotakin di skala panggung sebenarnya terlalu kecil. Tapi yang pasti sih kalau musisi sih pasti adaptasinya biasanya gila sih kalau musisi, setahu gue sih gitu sih. Amazing, Teguh. Keren! Oh my god! 1 juta viewers harus tembus ini ya. Oh ini gila. Ini 2 hari lah tembus nih. Nah, aku coba mau tanya-tanya nih sama Bang Martin sama Kak Bani. Ini kan kita tiap hari, yang kayak tadi Kak Bani bilang, tiap hari keluar bayar cicilan, makan aja butuh duit, bayar kosan, bayar kontrakan segala macam. Selain ngajar, dan kita lihat lagi hits ya konser-konser virtual yang ikut-ikut semua itu, Kak Bani dan Bang Martin tuh udah ada plan apa sih buat survive di financial pribadi kalian gitu? Dari Bang Martin coba. Oke. Kalau gue pribadi sih jujur sejauh ini sih masih diselamatkan oleh tabungan ya pastinya. Ya meskipun mulai makin menipis, nah itu faktanya begitu. Cuman ternyata di 4 bulan pandemi ini gue juga nggak tahu kenapa gimana caranya, tiba-tiba tetap ada aja masih taping TV gitu. Kemarin juga ada beberapa sekali event ketemu Bani juga tuh. Habis itu ada gue dalam 2 bulan terakhir ini gue pas ada 2 produksi lagu gitu, ada 1 single rohani, 1 single sekuler. Habis itu barusan dapat juga ada project kolaborasi dari salah satu temen gue. Jadi ya
ada aja kesibukan yang bisa dikerjain gitu. Sama ada beberapa temen yang gue buka kelas ngajar yang tapi memang nggak di komersilin sih. Jadi ada beberapa teman jadinya gue ambil aja karena memang lagi waktu luang banyak. Itu sih dari situ sih ya. Kalau Kak Bani, gimana Kak Bani? Aku mendengar bau-bau entrepreneur makanan di diri Kak Bani ya. Jadi memang sebenarnya ya kalau kayak si kebetulan aku jual sambal roa, cuman itu sebenarnya tadinya second, jadi kayak second apa ya, kayak second job lah. Nah main jobnya ini memang musisi gitu. Lalu ketika musisi ini benar-benar berhenti, tiba-tiba si Roa ini menyelamatkan gue sih, benar-benar menyelamatkan gue banget. Dalam artian akhirnya sekarang jadi main job gitu. Akhirnya sambil si sambal Roa ini tetap jalan, ada teman-teman yang beli. Akhirnya gue mulai bikin itu tuh, sempat bikin regaleran di Rockums aja kalau gue bilangnya. Jadi ya gue manggung reguler, main gitar sambil nyanyi. Namun gimana caranya gue izin ke artisnya langsung untuk bawain lagu-lagu mereka, dimana gue kan mendapat keuntungan di situ. Nah gue kalaupun gue harus bayar royalti, harusnya sebenarnya ke Wami sih sebenarnya kan, cuman gue pikir kalau misalnya gue bisa ke artisnya langsung, kenapa enggak gitu. Gue izin dulu gitu, dan kalaupun bayar royalti gue akan bayar. Dan sejauh ini puji Tuhannya mereka cuman bilang udah ini buat istilahnya buat donasi aja, nanti lo bikin lagu-lagu yang istilahnya gue bawain lagu-lagu artis yang gue izin itu, kemudian gue bawain, lalu nanti gue taruh nomor rekening di situ. Biasanya artisnya bilang sepenuhnya kasih donasi, atau misalnya 50% donasi ke yang terdampak COVID, which is bisa, kalau dalam hal ini kru sih, gue lebih concern ke kru musik gitu. Nah 50%-nya lagi ke orang-orang yang membutuhkan, alias gua gitu. Gua dan istri gua. Jadi kadang mereka ngasih pilihan itu dari situ. Terus online class juga akhirnya bikin gitu, online class. Dimana gua tadinya gua tuh bukan nggak mau ngajar, nggak bisa ngajar dengan karena gua kan bukan nggak melalui pendidikan formal gitu. Biasanya di pendidikan musik formal tuh diajarin cara ngajar kan. Nggak cuman, nah gue nggak ngerti gitu, cuman akhirnya setelah ini gitu, karena si pandemi ini, akhirnya gue jadi ngeliat gitu di beberapa platform gimana sih cara ngajar gitu. Jadi benar-benar ya itu, kita dituntut lah karena pressure ini, mau nggak mau gitu kita harus bertahan hidup kayak gitu. Sisanya sih ya udah jalanin aja sambil berdoa semoga ini cepet kelar sih. Parah banget. Nah, aku mau nanya nih Kak. Aku tuh kemarin dan tim tuh udah ngestok. Itu tuh ada statement musisi-musisi bilang, ini kalau Ibadi Pandian udah ngejuk lagi, baru pandemi ini selesai. Itu kenapa sih Kak sebenarnya? Ada apa? Gua nggak tahu. Kakak wabah dari Koronces ini apa gimana gitu? Gue juga nggak tahu itu siapa. Ada teman musisi kita tuh si Ivan tuh yang bilang, cuman gue ngeliatnya kayak apa ya, bener-bener semuanya terhenti sih. Jadi mungkin si Ivan mikirnya, wah kita lihat nih Bani kalau ada corona gini masih tetap manggung nggak ya kali. Gue kalau manggung gimana jadinya gitu. Cuman akhirnya memang semuanya gitu, semua sektor sih. Jadi ya kita jalani saja lah. Mudah-mudahan ini cepat berakhir kan nih. Amin. Nah, Amin. Aku ada sumber berita nih Kak, dari tribunnews.com dan dari High Magazine. Oke. Gawat, konser musik diprediksi masih bakal vakum hingga September 2021 akibat corona. What do you think? Dari Bang Martin. Oke. Wow, ini wow banget. Sebenarnya sih kembali lagi ya, setiap ada yang di berita itu kalau gue pribadi gue nggak mau langsung telan mentah-mentah, karena ini kan fakta yang mereka sebenarnya coba hitung-hitung, yang mereka coba perkirakan, yang kadang-kadang mereka sendiri pasti koreksi. Contohnya nih, kayak yang kita ini kan akhirnya ada pembebasan PSBB di tanggal 8 Juni kan, yang tadinya itu kan nggak akan diperkirakan karena rencananya kan Oktober baru bisa longgar kan. Nah ini mundur. Ya sekarang kalau mereka coba memperkirakan sebuah industri, menurut gue nggak bisa langsung
sepatokan itu sih gitu, karena industri itu kan lebih dari 10 orang, ribuan orang gitu, yang gua rasa kalau semuanya udah gerak tuh ya otomatis kehidupannya kembali, sirkulasinya ada gitu loh, ya industri apa aja ya. Nah salah satunya musik, jadi ya gue tetap optimis aja sih, ya mau tetap aja mau berapa lama pun itu, seperti gue bilang tadi, seniman tuh punya naluri adaptasi agak gila, jadi gue yakin baik-baik aja. Oke. Betul. Kalau dari Kak Bani gimana Kak? Kalau Iya ini sih terjadi sebenarnya. Kak? Kalaupun ini terjadi gitu, gua sejujurnya dari waktu awal corona ini ada gitu, gua udah mikirnya udah jauh aja. Gua mikir ini pasti bisa lebih dari 3 bulan. Waktu itu kan katanya 3 bulan kan. Gua udah mikir ini pasti lebih dari 3 bulan, karena kalaupun udah nggak ada, pasti kan segala sesuatunya akan berubah gitu. Dari mulai ya festival musik pasti udah nggak mungkin serame dulu, mungkin. Jadi gua malah ya nggak apa-apa gitu, walaupun memang konser musik nanti 2021 ya kita akan mencoba cari cara lain juga tentunya buat tetap bertahan hidup kayak gitu. Jadi nggak masalah, udah asli kita udah fight aja pokoknya. Fight. Nah Kak, pandemi ini kan secara nggak langsung tuh ngajarin kita, maksa kita buat ngelakuin apa yang sebenarnya kita nggak mau sebelumnya gitu kan. Misalnya yang nggak bisa ngajar jadi harus bisa ngajar, kalau enggak gue nggak dapet duit gitu. Terus orang-orang jadi semua konser serba virtual. Ada nggak sih sebenarnya kekhawatiran dari Bang Martin dan Kak Bani sebagai musisi, gimana ya kalau kedepannya beneran nih semuanya virtual, jadi manusia kebiasaan virtual nih. Apabila itu terjadi, gimana tanggapan kalian? Terus gimana tanggapan kalian? Coba dari Kak Bani coba. Oke. Jadi khawatir sih pasti ada ya, maksudnya manusia pasti rasa itu ada, cuman ya itu tadi balik lagi, ketika pressure-nya semakin kuat, kita tuh kayak semakin mikir gitu. Oke, kalaupun nanti memang harus virtual, ya mau nggak mau, cuman memang apa ya, susah banget, bukan susah ya, kayak buat menerima perubahan tuh memang pelan-pelan gitu. Kita nggak bisa langsung nerima, wah ini mesti semuanya harus online. Tapi kalaupun memang segala sesuatunya harus online, ya akhirnya mau nggak mau kita berpikir lagi buat bikin sesuatu yang beda, maksudnya sesuatu yang spesial dari si online ini. Maksudnya nggak cuma sebatas manggung online, mungkin bisa bikin konser online beneran konser gitu, maksudnya bener-bener semuanya ada di situ, tapi ya udah penonton nonton di rumah aja, walaupun secara euforia pasti beda, cuman ya kita manusia tuh mampu beradaptasi sih harusnya gitu, kalaupun sampai ini akan menjadi online semua begitu. Martin gimana Bang? Ya sebenarnya online atau nggak online itu cuma platform kan, yang penting musisinya ada aja. Iya betul. Jadi menurut gue selagi musisinya ada, mau online sekalipun, nyatanya ini 4 bulan terakhir ini yang dibilang panggung udah nggak ada, tapi setiap aspek acara donasi dan apa tetap butuh musisi gitu loh. Yang gue lihat tuh ini sisi positifnya begitu, bahwa kita pekerja hiburan ini, pekerja sebagai seniman ini ternyata masih dibutuhkan di segala aspek ya, apapun itu, mau donasi, mau sosial, mau macam-macam deh, tetap butuh ada musisinya dong satu, ada penyanyi dong satu. Ternyata itu harus jadi titik positif sih. Jadi menurut gua nggak apa-apa online, nggak apa-apa manggung lagi ya, puji Tuhan, tapi menurut gua yang penting ada musisinya aja. Jadi musisinya yang harus tetap semangat sih gitu loh, karena platformnya terserah mau apa aja. Jadi karena platformnya itu udah ada, musisinya yang harus ngisi-ngisiin sendiri Bang ya. Iya. Ya. Daripada platformnya banyak, musisinya berkurang kan bingung. Iya. Habis. Betul. Nah, kemarin tuh kita sempat diberitain kan di pemerintahan itu ngasih dana buat musisi. Apa kalian mencoba untuk mendaftar dana itu, dan gimana tanggapannya untuk dana pemerintah itu Bang? Soal dompet musisi itu. Apakah itu ada efeknya gitu ke musisi, beneran ngebantu nggak sih ini si pemerintah ini loh? Coba dari Kak Bani kali ya.
Oke, kalau gue pas kemarin ada banyak link kan tuh dikasih dompet musisi atau apalah. Sejujurnya gue pas gue sempet gitu kayak wah gila lumayan. Terus pas gue klik gitu, waduh ini diminta lumayan menurut gue ya lumayan. Ini apaan maksudnya detail banget gitu loh, dia minta datanya segala macem sampai akhirnya gue mikir kayak ya udahlah, maksudnya gue juga bukannya skeptis gitu ya, cuman kayak gue ngerasa gue udah susah gitu, tapi pasti ada yang lebih susah dari gue. Jadi gue sejauh gue masih bisa berusaha bertahan dengan kondisi seperti ini ya akhirnya sih gue nggak ngisi sih, karena menurut gue ini terlalu detail nanyanya wah sampai pendapatannya berapa. Tapi sempet gue ditanya sama Fesmi, boleh nyebut ini nggak sih, nggak apa-apa? Fesmi. Boleh. Jadi itu dari jadi dari waktu itu Febri dibilang Ban isi aja. Nah gue juga ngelihat soalnya kadang ada link yang hoax ternyata. Jadi beberapa link tuh yang hoax gitu, dan kebetulan nih Febri ini bilang isi aja Ban. Nah jadi awalnya Febri gue ngisi data itu. Setelah itu muncullah banyak banget data-data kan, maksudnya link buat ngisi itu dompet musisi segala macem. Pas gue lihat buset ini kenapa lama-lama pokoknya lumayan kepo sih menurut gue, lumayan mendalam. Akhirnya nggak gue isi dan ya gue nggak ngarep juga gitu, kayak udahlah kita masih bisa fight kok. Iya benar. Thank you. Martin gimana Bang? Apakah Bang mencoba itu juga Bang? Iya sama persis gue sama kayak Bani. Gue ada link nih, boleh juga nih. Habis itu begitu gue masuk, gue bilang kayak sidang skripsi gue. Kayaknya sih bener. Iya, jadi akhirnya memang kalau gue mungkin beda-beda, cuma kalau gue emang jadinya nggak ngisi. Tapi sepertinya akan lebih seru karena kita ini kan sebenarnya orang-orang praktisi kan, musisi. Jadi kayaknya lebih lucu kalau kita ini nggak cuma-cuma dikasih duitnya. Jadi kayak ada satu, kita bikin ini dari pemerintahan, kalian mau isi nggak? Mau isi atau mau bikinin ininya kah, apa musiknya kah? Nah itu kadang-kadang buat kita tuh lebih kayak menggiurkan gitu loh, karena kan kerjaan kita tuh kayak diem terlalu lama gila. Jadi mendingan dikasih kerjaan ketimbang langsung yang kasih data lengkap terus dikasih uang gitu. Karena kita juga kayak belum terbiasa aja sih kalau gue sih. Betul. Jadi mending ada satu event virtual yang dibikin, yang semua musisinya disuruh sibuk dulu. Itu kadang-kadang lebih chaos tuh semuanya. Ya langsung semua pasti mau dukung ikutan gitu. Itu lebih seru lah. Benar sekali. Tapi kan kalian itu adalah session player dari artis-artis. Menurut kalian sebenarnya tuh lebih nge-support dan ngebantu mana sih? Pemerintah apa artis-artis yang kalian sessionin sebenarnya di pandemi ini nih? Aduh, pertanyaan yang sulit, pemirsa. Ini kayaknya giliran gue jawab, udah kan? Silakan. Sebenarnya dari segi uang ya Bang ya, karena ini kan kita kan. Oke, kalau dari gua emang dari gua apa yang orang-orang yang penyanyi-penyanyi yang gue iringin memang nggak ada secara langsung namanya donasi untuk session player-nya gitu, nggak, cuman emang ya gue cukup cukup ditolong lah dengan beberapa gig yang mereka tawarin, yang kemarin taping TV itu 3 bulan terakhir ini aja ada 4 gitu. Jadi buat gue ya seperti gue bilang, jadi lebih seru dikasih kerjaannya terus kita harus kerja meskipun keluarnya takut harus pakai masker, itu pulang lebih puas gitu karena kita ada bermusiknya, kita ada rekening masuk juga gitu loh, ketimbang kayak si artis kita bikin live buat donasi ke session playernya gitu. Kadang-kadang kita juga aduh gitu banget gitu. Ya menurut gue nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman kalau di posisi gue kemarin gue merasa ditolong dengan beberapa gig yang dilempar ke gue sih dari si artis gue gitu yang gue iringin gitu. Terima kasih artis-artis. Lucu juga. Terima kasih artis-artis. Iya. Iya kalau gue kebetulan ya hampir sama, maksudnya kemarin tuh sempet ada beberapa tawaran, cuman memang kalau gue pribadi cuman bisa, maksudnya gak banyak waktu itu artis-artis yang bikin sesuatu, bikin gig gitu terus gue yang main itu jarang sekali. Jadi memang
di saat itu waktu itu gue bener-bener masak mulu, kerjaan gue sekarang di dapur ngupas cabai segala macem, kemudian tiap bulan gue bikin si manggung online itu. Jadi akhirnya sih kalau gue pas selama pandemi ini kemarin bener-bener bertahan dari kayak gitu, gue malah jarang dapet gig session itu, jarang banget. Yang kita sama Martin doang tuh gue ketemu waktu itu. Abis itu udah kosong lagi. Jadi gue bertahannya waktu itu dari dagangan gue, puji Tuhannya. Oke. Gitu. Terima kasih Sambal Roa. Terima kasih Sambal Roa. Oke. Tolong di order, ada di sini, linknya ada di sini. Nah, Ada di sini nanti kita insert linknya ya. Yes. Oke. Jadi selama kita talk show tadi, kita sudah mengundang, mari kita sambut dari pemerintah ya. Kita sambut Bapak. Beneran nih. Gue udah mau ngilang aja nih, Gue udah hampir gini nih. Gue ambil pura-pura langsung bahasa Thailand gitu. Tempat kata pentar apa caca, untuk pengen kayak gitu tadi gue. Biar kayak bukan gue gitu ya. Last question. Wow. Coba. Akhirnya. Ini udah nih, aku masih pengen 2 jam lagi loh. Oh my god. Aku kira mau kayak khotbah sejam gitu nggak sih? Ini nggak ada yang pilihan ganda ya, semuanya esai. Gak ada bang, udah uas itu harus esai semua. Dosen tuh senang yang anaknya eksplor gitu bang. Yes, Wow. mantap. Salam buat dosennya. Iya, Bu Yani, ya ampun Bu Yani saya dapat A, please banget A, plus. Amin. Nih, coba boleh nggak tolong sharing ke kita semua satu pelajaran hidup yang paling top banget nih yang kalian dapet sama pandemi ini yang kayak, ini bikin gue gini banget nih. Coba dari kabar nih, boleh berpikir 10 menit untuk narasi 30 menit ini boleh? Oke. Jadi pelajaran yang gue ambil dari pandemi ini adalah ini sebenarnya ini ada background yang kayak piano gitu nggak sih? Biar Waduh, gila, gue nyalain Oke. gitar ya. Oke. Jadi gue ngerasa ini tuh bener, ini mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit satir. Cuman gue bener-bener merasa tertampar banget saat pandemi ini, dimana gue adalah tipe yang gini, saat kerjaan kita lagi ada gitu, wah tenanglah, ada besok gitu. Sementara kita lupa yang namanya menabung, ya kan? Menabung itu menurut gue sangat penting sekali untuk kita musisi. Jadi sekali lagi, kalaupun nggak mau nabung nggak apa-apa juga. Cuman ini menurut gue dengan adanya kayak gini, ini benar-benar dadakan sekali. Benar-benar nggak ada persiapan apa-apa gitu. Jadi menurut gue ketika kita nanti misalnya udah jalan seperti biasa lagi, menabunglah teman-teman, karena sebagai musisi punya tabungan itu sangat penting sekali gitu. Kita apalagi kita jasa gitu, kita mungkin gue juga pengennya sampai tua, gue sampai 70 tahun bisa manggung. Cuman balik lagi dengan keadaan kayak gini, kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi gitu, ketika kitanya nggak nabung sama sekali dan nggak ada tabungan sama sekali, dan akhirnya wah, menurut gue perlu dipikirin sih kayak gitu, kayak invest. Gue nggak bilang harus invest ya, cuman apapun itu sih, invest sekarang kan bentuknya macam-macam gitu. Jadi menurut gue menabunglah, karena mungkin ada yang bilang nabung pangkal kaya gitu ya, cuman kalau gue bener, nabung nggak pangkal kaya, tapi nabung buat masa depan, kayak gitu sih kalau dari gue gitu. Silakan. Ya. Amazing. Bang, Ya, gimana kalau lu? kalau gue sih sama sih, menabung, karena musisi kayaknya khususnya gue nih mungkin dulu udah menabung, cuman presentasinya kecil kan, karena lebih banyak di konsumtif gitu. Sama menurut gue ini sih tetap pelajaran yang gue dapat di saat kayak gini tuh, tetap ininya fokusnya lo di pikiran lo gitu loh, supaya tetap
lo tetap ingat dulu lo pernah nggak ada job, yang bahkan ini kan 4 bulan, ini lebih dari 4 bulan juga lo dulu pernah gitu loh. Ini khususnya gue abis itu jadi gue ngerasa kayak oh itu lewat ya sekarang gini. Terus gue ada beberapa hal-hal yang emang gue sengaja pikirin untuk gue harus bersyukur, karena buat gue di saat seperti ini tuh bersyukur tuh harus disengaja gitu loh. Jadi bukan harus nunggu momentum, jadi harus sengaja. Ya sama aja kayak ngeluh kan juga disengaja, nggak ada alasan ngeluh. Oh nggak sengaja gue, kalau ngeluh nggak sengaja nggak sedetail itu gitu loh. Jadi bersyukur juga harus sengaja. Jadi pelajarannya itulah, karena tiap hari gue bangun tuh gue berusaha kayak supaya hari ini apa ya, meskipun gue kadang-kadang bikin video Instagram doang gitu, tapi ya tetap gue nikmatin hidupnya aja lah. Jadi pelajarannya itu enjoy, tetap inget lo berkarya aja gitu, karena berkarya kan bentuknya bisa macam-macam, dari skala paling kecil sampai paling besar lah misalnya. Betul. Enjoy. Yes. Bang. Nah, teman-teman, berarti dari Corona Show hari ini kita dapat beberapa poin yang penting. Yang pertama, menabung. Kita harus banget menabung, nggak cuma untuk musisi. Dan ternyata teman-teman, platform yang disediain di media tuh banyak banget. Itu harus diisi sama musisinya. Musisi harus tetap berkarya dan harus tetap ada. Karena musisi adalah individu yang praktisi dan mudah beradaptasi. Terima kasih Bang Martin dan Kak Bani atas waktunya udah mau sharing di Corona Show. Teman-teman, kita harus yakin dan syukur hidup kita yang sekarang. Dan kita sama-sama doain supaya pandemi kelar. Dan musisi-musisi bisa berkarya lagi, nggak cuma di panggung, dimanapun. Kita bisa ngeliat musisi berkarya lagi. Be safe and be healthy, guys. Thank you. Dadah. Thanks. Dah. Mari kita melawan pandemi COVID-19 bersama